Halo semuanya, kembali lagi di channel RC Video. Kali ini balik lagi di segmen Bicara Bincang-bincang Roda 2. Masa tawa-tawa dong. Kan gue biasanya nonton, gue di sini gitu. Ini gue nggak usah kenalin dulu ya, nggak ada lah yang nggak tahu lah. Gue mungkin ada yang nggak tahu. Ya udah lo kenalin lah. Halo, nama gue Jody, channel gue Jody Motovlog HD, subscribe ya. Oke. Jadi Jod, ini kita ada di segmen Bicara Bincang-bincang Roda 2. Wih. Nah, lu ada di sini karena banyak banget yang request. Oh gitu? Iya, banyak banget. Bang, bicara bareng Masih laku gue ya? Jody Motovlog HD dong, Oke. gitu. Ternyata Jody masih laku walaupun udah gak pernah motoran. Kerjaannya, postingannya sahur buka, ya kan? Yoi. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini kan tayangnya kalau nggak salah pas Lebaran nih, Oh gitu? atau beberapa hari setelah Lebaran lah. Oke. Jadi ada baiknya kita. Pantas kita pakai baju. Berarti kita harus ngucapin apa kalau gitu? Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari. Bukan marhaban. Ya, jadi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Ya, semoga diberi apa sih biasanya? Semoga diberi rezeki yang banyak. Nah, rezeki yang banyak, kembali fitri, ya kan, kembali ke nol, kembali suci, Udah dan nol lagi, jangan diperburuk lagi. iya, jadi semoga kedepannya kita semua menjadilah pokoknya orang yang lebih baik. Oh ya, amin, amin ya rabbal alamin. Gitu, Bray. Jadi selamat liburan buat teman-teman. Ternyata 30 menit ke depan dosa lagi. Kamu tidak tahu kan apa yang akan kita bicarakan di sini? Gue udah siap aja dah. Siap mental. Ya udahlah, Jod. Boleh. Kita mah ya ngobrol-ngobrol aja sih Boleh, sebenarnya. ya. Nggak ada yang gimana-gimana walaupun ada skripnya. Oh, dibocorin gitu ya? Oke deh. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita mau bahas apa sih? Ya sebenarnya kita ngobrolin lu dan kehidupan roda 2 aja sih. Jod. Oh iya. Iya. Jadi sebenarnya Jod ya, sebenarnya nih gua mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Mungkin ada yang subscribe RC dulu baru subscribe lu gitu kan. Iya. Emang sih. Ya siapa yang tahu ya kan? Iya kan. Jadi Subscribe lu, subscribe gue juga mungkin biasanya. biasanya kan subscribe lu dulu baru subscribe gua. Iya. Gua RC. Nah, ini Oh, RC iya. dulu baru lu. Jadi mungkin ada yang belum tahu lu gitu. Oh iya. Jadi Jod, lu kenapa sih namanya Jody Motovlog HD? Gimana ya? Jody Motovlog. Iya. Ya sebenarnya sih kenapa gua ngasih nama itu pertama ya Jodinya karena apa namanya panggilan gua, karena gua kalau sama teman-teman sekolah, kuliah gitu dan yang lain-lain selalu dipanggilnya Jody. Jadi kayak Sebentar. Tidak udah, bisa dibahas ya. udah. Jadi gua taruh lah situ Jody. Oh, jadi Jody. Terus kenapa motovlog? Karena ya gue pikir karena gue bikin konten motor, terus pada zaman 2013-2014 kan vlog itu lagi booming Iya. Ya udah combine aja motovlog, dan ternyata juga di luar negeri sana udah ada banyak tuh motovlog itu. Jadi ya udah Jody motovlog. Jadi Jody Motovlog. Nah, yang terakhir HD. Harley Davidson? Enggak. Hampir Davidson? Enggak. Bukan. Hayang digoyang? Bisa juga ya? High definition? Enggak. Apa dong? Jadi sebenarnya itu HD itu karena gue suka ini nonton channelnya MKBHD kalau lo tahu. Oh, MKBHD. Iya. Yang kalau buat teman-teman yang nggak tahu, dia tuh Channel teknologi kan. Channel teknologi. Terus juga pada saat itu juga tuh kayak kualitas HD itu emang kalau di iklan-iklan lagi di up Lagi up banget. HD apa namanya HD full HD gitu. Nah, gue cuman mikirnya HD aja, kalau jadi motovlog full HD kayak kepanjangan namanya. Aduh, muncrat lagi. Ya Allah. Ini cairan ketupat. Ya, kayak gitu. Jadi makanya HD aja yang gue ambil. Dan seiringnya waktu kayak banyak yang bilang, kenapa sih namanya HD? Nah, Jadi ada nyokap gue apa namanya ngomong HD tuh maksudnya ini ya HD jagoan gitu dibilang. oh Kan bahasa Sunda. iya ya, Sunda ya. Terus gue mikir, iya ya, ya juga ya. Terus ada juga yang nyamber HD Harley Davidson. Lah iya ya, jadi kayak cocok logi aja sih. Semua aja terserah ya. Semuanya terserah Bebas. definisi ya orang yang nonton. Cuman Jadi- kalau gua sendiri sih sebenarnya ya udah HD ada lucu-lucunya, ada HD gitu.
Tapi awalnya memang lu nggak ada kayak ya high definition itu berarti kan awalnya. Enggak juga. Iya kan? Sebenarnya high definition. Lu nggak mau pindah jadi nama jadi 4K. Sekarang udah 8K bahkan. Aduh. Jadi motovlog 8K. Tapi kalau ngomongin nama sih, gue emang berencana mau ganti nama sih. Serius? Bukan Jody Motovlog. Bubur merah bubur putih dong? Enggak juga. Mungkin namanya lebih ke, nggak tahu lah, pengen yang lebih general aja sih. Lebih yang nggak motovlog gitu ya? Lebih, apa namanya, masih konten otomotif roda 2, cuman secara general perspektif gue sebagai biker. Oh, jadi nggak cuman, kalau sekarang kan mungkin motovlog gitu. Motovlog kan jadi kayak misal orang yang baru ngeliat kayak, wah motovlog nih pasti channelnya isinya konten sunmori gitu-gitu, ngebut-ngebutan apa gitu. Emang enggak? Hah? Terus lu sebenarnya kapan sih lu pertama kali bikin atau konten ngevlog itu pertama kali kapan, Jat? Waduh, gua nggak inget sih. Kalau yang kayak benar-benar gua niat bikin video buat ngevlog tuh ya mungkin pada zaman tahun 2014 kali ya. 2014. Mulai aktifnya. Lu berarti sebenarnya salah satu pelopor motovlog di Indonesia dong. Mungkin bisa dibilang begitu. Anjay, terus, woi. Tolong nih silent. Itu HP siapa sih? Handphone siapa sih? iPhone ya? Oke, udah, sip, Wih, skip. bobanya 3. Gila. 14. Iya. Jadi apa yang mendorong lu untuk bikin konten ngevlog itu? Jadi waktu itu tuh gua kondisinya lagi kuliah tuh, Mong. Ya. Semester 5 ke 6, ya 4, 5, 6 lah kalau nggak salah. Itu gua posisinya tuh banyak waktu luang. Jadi kayak gabut. Nah, gua untuk mengisi waktu luangnya itu dengan bikin video. Nah, sebenarnya kenapa gua kepikiran buat bikin videonya itu karena gue suka nontonin konten-konten orang di YouTube. Oke. Terus kayak ngeliatin, seru ya gitu-gitu. Terus karena emang gue juga suka update motor, bukan mobil. Kalau otomotif tapi lebih ke motor. Ya gue kepikiran aja kenapa nggak bikin vlog tapi yang ya udah motor gitu loh. Awalnya ke situ. Tapi emang lu doyannya nyala terus. Beb, halo. Jadi silent gitu lagi kan? Gak bisa. Jangan silent kan? Gue juga bingung. matiin ya. Aku bisa bunyi kan? Jadi maaf ya kawan-kawan, banyak sekali distraksi hari ini ya di video kali ini. Nggak apa-apa. Yeah. Jadi sebenarnya lu emang dari awal pengennya motoran atau lu suka nonton videonya tuh kayak macam-macam gitu? Macam-macam. Sama kayak lu tadi bilang kan, lu doyan MK BHD. Ya teknologi. Kenapa lu nggak bikin Jody phone vlog? Apa tuh? HD. Phone vlog ini tulisan. Enggak sih. Phone. Oh, Ya maksudnya yang Iya. Jadi makanya kenapa lu memutuskan untuk oke nih motovlog gitu. Kenapa nggak video-video karena lain? gua ngelihatnya pada saat itu di Indonesia untuk otomotif dikit. Oh, masih dikit. Gua ada pikiran kayak kalau misal gue bikin konten yang sama kayak kebanyakan orang, gue berpikirnya ada pikiran ya nggak akan naik gitu. Emang waktu itu apa ya yang lagi rame tahun segitu tuh apa ya? Sebenarnya lebih ke Gua komedi. belum ada Kalau internet Indonesia ya, lebih ke komedi sitkom gitu. Oh, sitkom. Yang kayak challenge. Kalau gaming kan Prank. memang dari dulu sampai sekarang. Prank belum ya? Prank belum. Prank Indonesia belum. belum. Nah, terus? Otomotif tuh gua ngeliatnya kayak masih dikit, tapi juga ada tapi mobil, ya kan? Kebanyakan mobil. Kalau motor tuh yang benar-benar proper motor. Ya gua nggak bilang gua bikin konten motor proper ya, tapi maksudnya yang bahas Ya, motor yang bahas tuh motor gitu dikit, kan. Masih gitu. dikit waktu itu. Jadi ketika gua bikin pun, walaupun gua bikinnya iseng-iseng, nggak ada niat sampai sekarang ini, ada lah maksudnya kayak pembeda sendiri gitu loh, ngerti kan? Kayak gitu, makanya gue pilihnya motor dan emang gua ngerasa kayak gue punya cukup pengetahuan tentang motor sih. Jadi kalau misalnya gue bikin video nggak kayak orang bodoh aja. Nggak cuma Nggak yang, wih motornya kenceng, wih gini, nggak juga sih. Oh, iya. Tapi semenjak abis lu bikin vlog itu jadi banyak ya? Jadi berkembang ya? Maksudnya bukan banyak ini, tapi jadi lebih berkembang gitu. Jadi lebih berkembang karena pada saat itu juga ya karena tadi gue gabut kan, waktu luang banyak, uploadnya tiap hari. Jadi gue dulu ingat kenal awal Jody itu 2000 berapa ya Jod ya?
Kayaknya 2014 15 15-an tuh. Gue kenal Jody, belum pernah ketemu. Jadi ya masih Instagram follow-followan ya. Instagram. Follow-followan Instagram. Lu masih di Bali waktu itu? Gue masih di Bali. Terus habis itu nyempet tuh gue main ke Jakarta. Gua, lu, Harald, TJR. TJR. Yang gue pakai CBR, Lu pakai silver. CBR, pakai silver. Terus mau dinyalain susah. Iya betul. Kita Nunggu ketemu sejam di Shell. dulu. Shell Pondok Indah ya? Shell Pondok Indah kalau nggak Iya, salah. habis itu jalan dan rolling. Iya, terus ada siapa lagi? Banyak ya itu ya. Dimel. Iya, pokoknya ikut. maksudnya kayak gua ngajak siapa. Iya, ya itu yang kan lain ngajak siapa. waktu itu masih kayak awal-awal motovlog Iya. lagi booming-boomingnya lah gitu. Jadi banyak teman-teman yang kayak oh iya ini mulai kenal dari konten kayak gitu. Terus ya. juga lu kan waktu dulu ciri khasnya kalau Instagram naik motor sambil megang tongsis, GoPro. Kayak bahaya banget gak sih? Nggak, aduh, tidak Makanya akhirnya kan abis itu gue hilangin kan. Iya kan, jadi megang pisang ya kan. Awalnya sih ya bagus, kayak wih keren ya. Gue juga pengen bikin tapi kok susah, karena kopling kan, moge lagi gitu. Jadi Akhirnya jadi megang pisang, megang bunga, megang belanjaan ya kan. Nah itu. Oh, gitu. Jadi memang kita harus ada iya, biar nggak di ini. berbeda. Iya, emang harus sih. Iya kan. Terus Tapi dari situ sih emang. ya abis itu barulah kita kenalan ya. Kenalan gue pindah ke Jakarta terus barulah. Iya, gitu deh ceritanya. Gitu-gitulah. Sempit sih sebenarnya dunianya. Sempit juga. banget. Kalau anak motor mah ya paling gitu-gitu aja. Itu aja sebenarnya. Mm-mm. Terus Jod, ini kan lagi puasa nih, ya kan. Kemarin kan puasa. Oh iya. Hari ini kan udah Lebaran. Iya. Lu gimana sih? Itu skripnya udah jelas banget. Udah jangan dibaca dong, lu duduk aja. Iya udah. Iya. Kemarin nih Jod waktu puasa, lu masih ngevlog? Masih, cuman gue lebih banyak vlog di rumah ketimbang maksudnya kayak motoran keluar gitu. Kenapa? Mau mengurangi aja. Karena bosan. Gue udah di titik dimana kayak gue ngevlog kayak begitu. Kalau misalnya cuma kayak jalan-jalan biasa udah males, kecuali kalau touring. Kalau touring kan ada sesuatu yang baru terus explore. Nah itu ntar Kalau kita di bahas kota. nanti ya touring. Oh iya boleh. Terus Ya udah, gue lebih baik bikin konten di rumah aja, bahas sesuatu yang apa sih, kayak misalnya motor A gue bahas, opini gue kayak gimana, sembari bikin giveaway hoodie aja sih. Udah. oh jadi bukan yang ngebahas motor secara live gitu Iya, ya? jadi kayak misalnya gue lewat foto. Ada motor baru misalnya. Secara langsung sih kayak memberitakan ya. Memberitakan. Apa yang baru, terus juga misalnya rumor-rumor berita motor gitu. Gitu sih. Oh, jadi channel Jody Motovlog HD ini udah mulai berkembang ya berarti ya Jod ya? Maksudnya iya. secara konten? Iya, secara konten, bukan yang kayak ngevlog biasa lagi ceritain kehidupan gue ya. Iya. Jadi lebih ke bahas produknya. Lagi pula bahas kehidupan gue juga basi gitu. Banyak yang lebih mewah kehidupannya, yang lebih hedon gitu. Ya, gitu deh. tapi yang peliharaannya banyak kan nggak banyak juga Jod. Lu juga banyak anjing. Mana ada? Iya, lu juga banyak tahu. Nggak ada. Bukan motor gua. Oh. Itu mah hanya titipan dari Gue juga bisa ngomong yang sama sebenarnya. Ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk gonta-ganti motor ya. Iya. Oh iya, gua ngelihat sekarang lu kayak gonta-ganti motor mulu ya, Jut. Iya. Kenapa, Jut? Karena gua tuh bukannya gua nggak setia atau apa, tapi emang gua tuh nerd kalau di motor. Gua Oke. pengen nyobain semuanya kalau bisa. Tapi kalau bisa juga gua milikin. Kenapa? Karena biar valid aja sih. Karena gini, karena yang gua lihat yang lu jual ya, maksudnya yang lu gonta-ganti itu yang moge lu, yang 500 ke atas. Sedangkan lu punya 3 motor 2,5 cc, iya. yang nggak pernah lu kemana-manain. Sering kemana-mana. Bukan, maksudnya nggak pernah lu jual, beli, Oh, jual, iya, beli, jual, maksudnya beli itu. gitu loh. Kenapa? Apakah lu ada keterikatan dengan CC 250? Atau apa sih yang ngebuat lu kayak, oh ya udah nih 2,5, gue punya 3, bahkan lu punya 3, terus lu yaudah ini gue pertahankan. Sebelum gua punya moge tuh ya 250 cc tuh bagi gua juga udah moge gitu. Cuman karena pada saat itu udah istilahnya udah berkembang, pendapatan dari endorsement segala macam gua kumpulin, akhirnya bisa punya moge gitu. Ngapain sih? Ini kan enggak, ini kita ketawa ya kan, tapi kan yang nonton nggak lihat ya ada apaan ya. Lu bikin bingung aja. Ya intinya sih. Jadi tadi director. Kenapa yang moge yang malah dijual belikan gitu? Iya. Karena semakin gue nyobain semua motor dari berbagai macam cc,
Untuk jalanan Indonesia tuh yang paling pas menurut gue 250 cc. Walaupun memang sebenarnya kalau punya moge itu ada sensasi tersendiri kan, Betul, kayak misalnya tarikannya lebih kencang, lebih strata sosialnya juga makin tinggi gitu. Kalau di upload di Instagram pasti like 100 mah ada lah. Itu udah jaminan sih. Oke. Ya. Jadi ya gua orangnya realistis sih, Mong. Maksudnya kalau misalnya punya moge ya udahlah, gue cuma pengen sekedar pengen nyoba-nyobain aja sih. Oh, jadi emang cuman Dan gue juga nyoba-nyobain kayak sambil nyari mana nih yang ngepas sama karakter gue, gitu aja. Jadi sejauh ini belum ada motor besar yang lu serak berarti? Ada, cuman udah kejual dan gue nyesel. Apa itu? MV 3 silinder sih, Dragster. engine 3 silinder. Brookster, Iya. Brutale Dragster. Yo, pokoknya kalau untuk moge ya, engine favorit tuh 3 silinder sih. Oke, kalau 3 silinder kenapa? MT lu udah pernah pakai kan? Kenapa nggak MT? MT kan udah pernah juga. Iya, maksudnya kenapa nggak yang itu yang lu kayak gue lebih doyan MT nih. Oh, Apa yang bikin si Brookster lu itu spesial? karena kalau Buat teman-teman yang nggak tahu MV Agusta Brookster, lihat di sini ya fotonya. di gua lagi ditutupin lagi. Bagus. Di sini. Bagus. Keblok semuanya nih gua hilang. Kenapa? Apa yang bikin motor itu melekat di hati? Mungkin karena Sampai lu menyesal. Bruno kan? Iya, iya. Pertama karena emang modelnya abnormal ya. Karena dia sebenarnya kan motor Brutale. Standarnya kan Brutale kan kayak buntutnya panjang. Betul. Kan? Itu Cuman Brutale 675 kan? Terus diganti buntutnya Dragster yang Yeah. 800 dan ternyata emang kompatibel dipasang PNP. Selak udah pasang Itu gitu. PNP ya? PNP. Oke, terus? Terus secara nggak langsung, gua tanya-tanya ke orang MV-nya yang model kayak begini yang ngerubah buntut itu cuma gua doang, satu Indonesia bahkan mungkin satu dunia gitu. Oke. Jadi kayak gua ngerasa, wih, beda sendiri nih gitu, kayak eksklusif. Motor lu doang gitu. Iya, yang gua doang nih yang modelnya begini abnormal gitu kan. Terus satu dari desain, yang kedua engine 3 silinder. Nah, engine 3 silinder Eropa kayaknya ya. Gua ngerasanya ya untuk ini si MV nggak tahu ya, gue nggak bisa mendeskripsikan sih. Pokoknya ketika lo ngegas terus lo oper gigi, kan dia cohesive. Kayak bawahnya tuh mau senyum aja gitu. Gila emang gue. Apaan sih? Kayak, kayak ada rasa. Ini kan konteksnya udah lebaran ya. Ya kayak rasa orgasme gimana sih? Enak banget Ya, gitu. emang kalau belum lebaran emang nggak boleh ngomong orgasme. Ya kan, pencitraan dikit bro. Oh iya, pencitraan. Ya gitulah. Jadi kayak kalau gua tuh kalau nyobain motor tuh kayak kebawa perasaan banget. Oh, jadi selama ini dari semua motor yang udah pernah lu pakai, lu punya, yang paling melekat di hati itu si Bruno. Bruno. Kalau dari segi Tapi ada nggak sensasinya ya? dari segi kayak nyamannya, riding positionnya, ini berkendaranya gitu, ada yang dari sananya nggak? Atau emang Ada. apa? MT. Gimana? Itu motor MT yang nyaman. MT. Kalau sensasinya MV, nyamannya MT. Oh. Iya. Tapi itu kan motor naked ya. Kalau Iya. fairingnya waktu itu gua yang paling berasa gua Kehilangan. kayak gua ngerasa keren banget nih. Ya R6 sih. Jadi banyak ya pilihannya ya. Iya. Tadi kayaknya MT nih. Iya kan? Motor sama gua tuh. Abis itu MT, abis itu R6. Kalau disuruh nih satu aja ya. Motor yang bener-bener gua suatu saat gua pengen punya lagi. Dan waktu itu pas gua jual gua nyesel apa? Bener-bener ya udah satu aja suruh lu milih. Dari semuanya. Dari semuanya yang udah pernah lu punya. Oh ya, Cyber 1000 berarti Fiona. Cyber 1000. Karena mau merepresentasikan Beda-beda semua loh. Tadi gua tanya pertama kali jawabannya MV. Ini kenapa tiba-tiba CBR 1000? Mohon maaf nih. Jadi ya emang lu menyesal udah menjual semuanya berarti kan? Intinya sih sebenarnya ya sama aja kayak hubungan pacaran aja dah gitu. Pasti kalau misalnya kita udah dapet yang baru, terkadang nggak tahu ya apa gua doang apa semuanya kayak ngerasa kita ketemu orang baru kok nggak kayak gini ya, karena udah terbiasa sama yang Oh lama. gitu, Jod. Kayak gitu. Oh gitu, Kalau gua Jod. kayak gitu. Oh, kalau pacaran? Kan manusia
manusia, bukan barang, bukan ini. Beda teman kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak kesannya gue selalu kalau dulu itu gue selalu mencari yang perfect gitu loh. Oke. Yang menurut gue perfect tuh gue selalu mencari terus, makanya kayak jual beli gitu kan. Tapi kalau semakin kesini gue ngerasanya ya udahlah yang pas di hati aja. Udah gitu doang sih, cuman yang pas di hati belum kesampaian. Apa? Adalah. Tadi alasannya belum kenapa lu yang paling tuh Viona CBR 1000. Iya, kalau CBR 1000 RR yang SP2 2015 SP2 SP1 sih tuh? 1. SP1 2015. Nggak ada SP1, SP2 kalau yang Nggak ada versi ya? pertama mah Nggak ada ya? ya. SP aja biasa. SP doang ya? Heeh. Nah, fotonya yang ini. Yoi, merah biru kan. Nah, di situ tuh kayak iya. Blok lagi aja gua anjir. Iya. Kenapa? Nggak tahu ya, karena dari situ tuh kayak gua ngerasa kayak gue punya sesuatu yang apa ya, ciri khas gue lah, merah biru kan waktu itu warnanya. Terus juga gue punya Superbike tapi bawahnya nggak kayak Superbike gitu, performance tuh kayak biasa aja. Iya. Ya kan, gue kan orangnya nggak ngebut pelan, nggak kayak lu lah. Mana ada. Itu ntar akan kita ngomongin setelah ini ya, Jody ngebut ya. Nanti ada itu ya. Oh ada ya, dibahas ya? Boleh. Tapi emang CBR 1000 gue belum pernah pakai lama, tapi gue pernah nyoba beberapa kali. Emang motornya nyaman sih ya. Maksudnya untuk Superbike, ukuran Superbike nyaman. Dipakainya tuh nyaman gitu. Iya, nyaman. Nggak terlalu pegel. Yoi. Powernya juga masih linear, nggak meledak-meledak gitu kan. Terus sama ini aja sih, karena ngerasa ya hasil nguli bikin video bisa kebeli 1000 cc, jadi kayak ada achievement tersendiri aja gitu aja sih. Nah inilah jadi ya teman-teman. Apa? Lu buka kata-kata motivasi apa? Apa? Jadi kita bisa lihat dari teman kita ya, Jody Motovlog HD dengan kerja kerasnya. Nggak kerja keras sih, gue biasa aja. Oke, sorry. Dengan kerja yang biasa aja. Gimana kalau keras? Dia bisa mendapatkan impiannya. Sebuah motor 1000 cc. Ya, alhamdulillah. Rezeki nggak kemana. Gini itu setelah berapa lama lu pengen motor 1000 cc, Jod? Setelah gue punya 600 cc, gue kepikiran pengen punya 1000 cc. Oh. Jadi sebelum gue pengen punya 600 cc, ya gue tadinya pengen 250. Ya. Nah setelah punya kayak gue pengen 600. Setelah gue di 600 gue pengen punya 1000. Kenapa? Karena gue penasaran. Karena lu penasaran. Penasaran kalau 250 cc kayak gimana rasanya, 600 cc gimana rasanya, yang silinder 1 gimana rasanya, 2, 3, ya kayak gitu. Makanya gue suka gonta-ganti gitu. Nah setelah udah tahu semuanya, jadi kayak yang mana gitu. Jadi masih mencari lah istilahnya. Jadi lu sampai sekarang pun masih mencari motor yang benar-benar lu srek sebenarnya. Iya, sebenarnya ya sampai saat ini. Tapi kalau jadi si CBR 1000 itu juga masih ada sesuatu yang lu nggak srek ya? Kan pilihannya dari yang mantan motor gue itu. Oh, pilih tapi salah satu ya iya, CBR 1000. Tapi kalau lu masih mencari yang lain berarti kan masih ada yang belum srek berarti dari si CBR 1000 itu. Iya. Masih ada. Masih. Manusia. Kalau untuk gue pribadi ya, bukan Tidak pernah puas. Itulah manusia anjir. Ya, makanya kan tadi gue bilang manusia nggak pernah. Iya. Kepret juga lu. Ya gitu. Tapi kan hobi. Iya. Hobi mah Betul. selama kita mampu ya udah. Ya hobi, mampu, ya kenapa enggak? Yang Ya penting kan? jangan main. Beyblade. Bagus. Iya. Kenapa di otak gua? Kenapa di otak gua yang keluar Beyblade ya anjir? Udahlah, nggak apa-apa. Astaga. Gitu. Jod. Sebagai nih salah satu panutan bikers di Indonesia. Asik di Indonesia. Gimana Jod? Hah? Kondisi permotoran saat ini Jod? Mana ya? Civil War. Kayak gue nonton Captain America 3 Civil War lah. Ada provokasinya mau tahu siapa? Akun repost. Nah, Betul. Terus ya tim Captain Amerikanya yang mungkin senior, tapi tim Iron Man-nya mungkin yang bocil-bocil yang baru gitu.
Iya. Nah, yang nge-provoke si akun repost ini, si pemerintahnya nih. Pemerintah. Iya kan kalau di cerita Civil Oh, War kan oke. kan Marvel ini nih dia nih. Iya, gua nonton sekali doang itu. Biasanya gua nonton 2 kali. Nantilah. Ya gitu dah. Makanya Disney Hotstar. Masuk sponsor. Bisa lo masuk sponsor. Boleh loh. Kita memang walaupun bahasnya motor mas sponsor. Kayak buset apa aja bang, Random ya juga kan? kita aja. Ya kebetulan Kita channel. sesuai nominal aja. Betul, kebetulan channel ini masih banyak slotnya. Ya, jadi Sama buat kok gua juga. teman-teman yang ini mention. Nomornya ini lah. Nomor togel. Ya boleh lah. Tapi apa ya? Sebenarnya dari kalau menurut gue ya, menurut gue dari kondisi ini ada sesuatu hal yang bisa kita petik, Jon. Apa tuh? Emang ada yang bisa dipetik? Ada. Oh iya. Ada. Oh, apa tuh gue pengen denger. Kita mau motoran jadi sepi. Motoran jadi. Oh iya karena udah rame nih. Iya. Setelah snap Iya. Thanos, setengahnya hilang kan? Iya bener juga lu. Iya kan? Iya. Anjing, nih anak nerd banget bongke. Semuanya Marvel, apalah ya kan? Dasar lu Peter Parker. Enggak, tapi Kali nonton ya film gua. No Way Home. bertiga ya? Bertiga gua ketemu sama Tom Holland, Tom Hardy. Bukan dong, beda. Tom Hardy mah WWE kan? Kan ya? Ada cu, enggak beneran lu. Venom. Enggak, lu cari ya Tom Hardy, WWF, nggak salah. The Hardy Boys. Iya. Anak lama pasti tahu Hardy Boys. Iya. Boleh. Nanti gua nonton. Tapi emang maksud gua jadi apa ya? Karena kejadian kemarin Yang yang ring satu, Ya, terus nggak apa-apa yang nyebut gini nggak apa-apa. iya nggak apa-apa sih ya. Iya. Jadi maksudnya kita bahas aja. Iya, bahas. Maksudnya karena ada kejadian itu yang ring Iya. satu jadi merembet kemana-mana. Ada beberapa hal yang gua bukan disyukuri tapi kayak oh ya udahlah gitu. Satu yang tadi gua bilang. Sekarang lu motoran ya jarang, sepi. Anak-anak sepi karena banyak kan orang malas. Ya kan? Karena nggak mau cekcok dengan Nggak mau apa yang cekcok akan dengan terjadi. apalah segala macam. Iya. Kedua, di jalanan jadi enak sunyi. Kalau minggu doang sebenarnya. Enggak, tapi maksud gua udah berkurang loh. Oh. Yang pemakai knalpot berisik tuh udah mulai berkurang gitu. Itu sih karena takut ditilang. Iya, aja iya. sebenarnya. Bukan takut ditilang, takut males aja. Ya kan lagi karena masalah kemarin juga kan, jadi merembetnya ke sana. Tapi itu juga salah satu yang jadi kayak oke juga sepi, nih. iya Damai kuping gitu kan kayak lu di Apalagi jalan. kita udah sering denger Betul. knalpot berisik Iya. tiap hari ya sih. Ya cuman apa ya kita bisa memetik beberapa hal lah. Maksudnya ada hal-hal yang apalagi lu ya, maksudnya lu sebagai bukan lu nih. Maksudnya para pelaku motovlog pencari konten nih maksud gua, ya kan. Ada hal-hal yang buat disimpan di kita doang, ngerti gak? Iya. Iya kan, bener gak sih? Iya kalau itu sih ya. Maksudnya lu seneng nih, mungkin ya adalah nggak mungkin lah orang naik motor 60 jalannya terus gitu kan. Lu pun, gua pun, tapi nggak semua harus di-share di sosial media. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomongin apa ada yang bisa dipetik, gue juga jadi mikir sih. Berkat kejadian yang kemarin itu, kayak gue juga jadi tahu batasan batasan yang untuk kita sebagai yang suka bikin video tentang motor tuh batasannya tuh semana gitu. Ternyata yang kayak begitu tuh udah paling maksimalnya tuh karena kemarin tuh kan yang paling parah kan. Betul. Sampai bikin Betul. Ya apalah kebijakan operasi knalpot harus standar semua. Ya kan udah sampai ini kan presiden. Maksudnya ya staf presiden ya kalau nggak salah ya. Iya. Udah pokoknya sebenarnya petinggi-petinggi kita tuh OKG udah pada ngelirik lah. Maksudnya aku hilang aja. Ya mereka pasti notice. Iya, sebenarnya mereka notice. Cuman bagi mereka ya banyak masalah yang lebih penting ketimbang ngurusin Betul. orang gitu karena kayak bagi mereka Betul. ini mah udah tugasnya aparat Polantas ya sebutannya. Iya, aparat kepolisian lah ya. Ya kepolisian lah yang ngurusin ketertiban jalan raya. Betul. Gitu. Ya jadi Ya maksud gua sih tidak menyalahkan mereka kita harus pakai knalpot apa namanya yang bising. yang bukan Apa yang sih? standar gitu. Iya. Karena maksudnya baik juga gitu kan.
Apa sih? Apa sih gimana sih maksudnya? Benar. Jadi maksudnya baik, pakai knalpot standar tuh baik sebenarnya. Gua yakin semua petinggi kita itu kalau bikin kebijakan tujuannya pasti baik. Betul. Tapi caranya mungkin kita bisa. Betul. Ini kan. Tapi memang ada yang ngomongin knalpot pasti ada dua sisi lah. Maksudnya gue sebagai pemotor juga gue ngerasain kalau gue lagi pakai knalpot yang gak ada suaranya, orang tuh nggak aware dengan keberadaan kita. Iya sama. Iya kan, bener kan? Hampir kebanyakan orang kayak gitulah. yang emang hobi motor Ya mungkin bukan apa ya? Pasti. Ya pembelaan dari kita kenapa knalpot kita senang yang satu, selebihnya poin minus semua karena emang knalpot. Iya sirkuit betul. Ya, Betul. biar keren. Kan ada tulisannya tuh circuit use only ada memang. Tapi ya itu balik lagi lah, banyak kalau mau diruntut jadi banyak soalnya. Kenapa kita pemotor ngerasa lebih nyaman kalau orang tuh ngedenger suara kita. Iya. Ya itu kan nanti jadi sistem lu ngambil SIM-nya, pengetahuan dasar lu bermotor ya kan itu masih jauh lah gitu. Kompleks sih sebenarnya. Kompleks gitu. Cuman di negeri kita kayaknya masih abu-abu sih masalah itu. Jadi ya kemarin yang gue baca itu belum ada peraturan untuk suara knalpot di jalanan. Emang belum. Coba mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di komen ya. Masih wacana lah. Mungkin nanti udah terininya kalau ini aja, kalau udah 10 tahun ke depan gitu. Iya mungkin lah ya. Soalnya wacana kayak gini tuh kayak gua ngerasa udah 5 tahun yang lalu juga udah ada wacana gini. Iya. Cuman belum direalisasiin aja. Kecuali kalau misal presiden kita hobi motor mungkin bisa. Sebenarnya mungkin dia hobi motor tapi banyak yang harus dia pikirkan. Gitu. Jadi nggak kepikiran gitu, masih ke slebeu aja. Anjir bahasa slebeu. Iya. Itulah. Ya pokoknya jangan gini lah, jangan buat yang teman-teman yang emang seneng motoran, jangan menjadikan keadaan ini jadi untuk menyalahkan orang lain karena lu nggak bisa motoran. Sebenarnya memotoran aja. Lu tinggal ganti kalau emang. Juga suka heran. Iya kan, bener nggak? Maksudnya gara-gara satu orang nih, iya emang dia salah. Emang dia salah, mungkin ya. Tapi kalau lu cuma nyalain juga nggak ada yang berubah Iya, gitu. betul. Jadi ya udah kalau emang. Udah ngapain? Gak usah ngerasa lu yang paling benar. Betul. Jadi ya buat teman-teman yang motoran aja gitu. Motoran aja. Iya, kalau emang takut maksudnya bermasalah dengan suara knalpot ya ganti knalpot standar. Karena susah sih. Motoran di sini ada dua arti. Satu buat yang hobi, satu emang dia sehari-hari pakai motor. Betul. Kalau emang yang sehari-hari pakai motor pasti gue yakin nggak akan komen yang kayak begitu sampai selebainya ya. Betul. Ini gara-gara ring satu, nih gara-gara ini bocah ini kita jadi kena imbasnya. Sebenarnya kena imbasnya cuma mereka doang. Sebenarnya kalau gue pikir-pikir lagi ya. Yang kena imbasnya tuh untuk orang yang ngerasa kena imbas doang sih Jod sebenarnya. Iya, berarti kalau emang lu ngerasa kena imbas, ya lu gayanya sama kayak dia. Bener gak sih lu suka lewatin jalan yang sama? Kenapa Iya mungkin ya gitu. Ya karena motoran itu luas kok teman-teman, maksudnya nggak cuman. Gitu loh, nggak cuma iya, ada touring, ada game, ada off-road, nah segala macem. Dan review. Nah ngomongin tadi, lu nyempet ngomong touring. Oh ya, touring. Lihat lu kemarin-kemarin lagi seneng touring Jod. Bukan lagi seneng touring, emang lagi seneng aja. Apa bedanya, Bam? Udah kemana aja, Jod? Banyak sih. Ke hampir. Ini ada hubungannya dengan lu geber-geber nih ya di jalan ya? Nanti ya. Kok gitu? Enggak lah. Banana split? Iya gitu. Iya gitu. Terus. Udah ada sih uploadnya. Iya makanya. Tapi enggak kok, enggak yang ekstrim. Lu udah kemana aja, Jod? Kalau Pulau Jawa hampir semuanya udah pernah. Hampir semuanya udah pernah? Udah semua lewat lah. Kalau luar Jawa, Banjarmasin pernah, Makassar pernah, Bali pernah, terus Lombok, terus Papua juga pernah. Flores kan kemarin? Terakhir Flores. Flores. Sebelum Flores tuh ke Biak. Biak tuh mana ya? Biak tuh Papua. Oh, Biak tuh Papua? Pulau motoran. Kecil sih, motoran. Situ tuh mantep sih alamnya. Oh iya. Nggak ada obat sih itu. Pokoknya harus kesana sih. Ya pokoknya alam Indonesia tuh bagus lah. Tapi kalau udah pernah mana aja ya udah situ. Sumatera gue belum sih. Sumatera gue juga belum. Kayak Lampung ya paling dekat belum juga sih gue. Pengen sih. Kapan ya? Ayolah.
Enggak, kalau Lampung kan dekat. Maksudnya kita Oh, cuma langsung. kayak set semalam terus besoknya pulang. Emang sebenarnya sehari juga bisa sih. Iya, kalau kayak Lampung 8 jam lah paling ya. 8 jam, 7 jam. Kan serem katanya. Enggak lah. Kata siapa? Cuma banyak ilmu hitam aja kayaknya di sana. Itu kalau kata eyang gue gitu sih, ya. Enggak. Tapi dari semua destinasi touring ada yang apa ya? Ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama adalah destinasi touring mana yang paling oke buat lo? Yang paling oke. Iya. Semuanya oke sih. Yang paling. Yang paling ya, gue paling yang kayak nggak ada susahnya ya, jadi nyantai-nyantai aja ya. Ke Jogja lah. Kan enak tuh, touring enak tuh jatuhnya. Itu touring santai banget ya. Maksudnya Iya. kayak ya udah. Gitu. Iya kan jalanannya juga enak, nggak jalan rusak. Flores gitu enggak? Flores mah rusak. Masa sih? Kebetulan karena gue lewat ini kali ya, lewat apa ya, selatan kayaknya, selatan sana. Mau ke desa Wairebo emang lewatnya jalan rusak kita. Oh iya, kalau ke Wairebo parah. Parah. Kalau Karena lu Wairebo. bilang paling oke kan, paling oke berarti gue artinya kayak ya udah nyantai gitu. Enggak, tapi kalau Trans Flores sih oke kan? Iya oke. Iya kan? Cuman Iya. ke pas Wairebo. Tapi kan dikit gitu okenya. Jadi lebih banyak oke yang di Jogja gitu, kayak banyak. banyak bisa dinikmatin lah ya. Pilihannya juga banyak, sinyal banyak gitu. Betul, kalau itu saya setuju. Iya. Di Flores memang agak-agak susah sinyal, teman-teman. Apalagi waktu ke Wairebo. Nah udah parah dah. Itu parah. Kayak lu kalau mau cari sinyal tuh ibaratnya harus jalan 5 kilo dulu, Iya. baru nemu. Tapi itu juga kayak dalam radius 100 meter misalnya, kayak cuma ada di pohon ini doang ada sinyal, Iya. tapi kita jalan 5 langkah hilang. Jadi Aneh mau sih. ke arah Wairebo itu cuma ada di batu pinggir pantai doang. Jadi ada iya. satu batu, emang orang-orang kalau mau nyari sinyal di situ. Tuh Sisanya nggak ada. udahlah. Gue nyempet hilang sih. Kalau misalnya gua puasa di sana, tiap kali gua buka mas sahur, gua harus ke sono dulu tuh update. Buka puasa hari sekian, sahur hari sekian. Tapi posisinya tetap di atas batu, backgroundnya batu, ya kan? Batu terus. Ya? Iya, rebutan mungkin ya. Iya itu, waktu itu gue nyempet hilang kontak 37 jam, Jod. Gara-gara nggak ada sinyal. Wah, lu mending 37. Gua 48. 48? Iya, 2 Udah hari. dilaporin dong? Hah? Enggak lah. Enggak lah. Orang hilang, Bre. Cuman- 48 jam tuh orang hilang loh. Cuma setelah udah ada sinyal, ya udah langsung banyak kan. Oh, lu 2 hari di sana ya? Iya, lumayan lama. Karena kita benar-benar di desa Wairebonya. Oh, iya bener, yang di atas kan? Udah kita motoran, hiking lagi. Iya. Lu udah kesana juga? Kesana juga gue waktu itu. Mantep ya? Mantep. Iya. Pol Pol itu jalanan full tikungan Flores. Ah, udahlah dari itu enak mah. sampai enak. Iya udah. Parah. Karena bener-bener nggak dikasih jalan lurusan. Jadi habis Iya. belok kanan langsung belok kiri, kiri, muter ke bawah. Betul. Ngebor. Inul. Kayak ngebor. Apa sih, Jod? Lu? Oke, itu kalau destinasi. Gue mau nanya lagi masih soal touring. Ada nggak kejadian unik atau apapun yang paling lu ingat dan lu paling apa ya, kayak anjir nih, ini nggak bakal gue lupa. Ya paling touring sama anak-anak Banana Split sih paling. Nah, buat yang nggak tahu Banana Split itu nonton bicara yang kemarin ya. Oh ya, Yang ini nih atau klik di ujung sini ya. Sini. Itu gua ngobrol sama salah satu dedengkotnya Banana Split, Yoi, Arif Widi Otong. monyet. Iya, Banana Split. Nah, itu yang waktu itu touring sama lu. Kemana? Ya terakhir mah ke mana? Pantai Soge itu yang bener-bener asik banget. Kenapa? Ada apa? Di touring itu ada apa? Hah? Karena gue Apa di yang situ terjadi? kayak nggak tahu ya, ini mah gue rasa aja kayak gue baru menemukan grup touring yang seirama sama gue. Ketika lagi riding maksudnya. Karena enak gitu, pokoknya nggak capek aja. Oh, gitu? Rasanya. Iya. Iya jadi kayak gimana sih? Apa tuh gak capek tuh, Jod? Enak gitu kalau belok tuh enak. Oh, gitu. Iya kan? Cepatannya Nggak- pas ya. nggak ngagokin. Nggak terlalu pelan. Ya pokoknya nggak ngagokin aja gitu. Terus gak ada paksaan kayak lu harus selalu stay di belakangnya. Ya udah kalau emang lu capek istirahat aja udah. Paling ditinggal gitu doang. Mainannya checkpoint ya? Mainannya checkpoint. checkpoint. Dan gua ngerasa touring kayak gitu tuh efektif. Kenapa? Karena pertama ya nggak nyusahin orang-orang ya. Iya, Karena kan iya.
banyak nih orangnya nih. Terus kedua, kita juga tahu nih limitnya kita segimana, jadi nggak maksain diri gitu kalau tapi ada yang ketarik juga kan dari misalnya Iya. limit lo di situ nih. Karena bareng mereka jadi ketarik dikit gitu. Cuman bukan berarti ya kayak misalnya Udah mereka lah, nonton aja jalannya di video kayak gitu. ya gitu dah pokoknya. Gue kayak seru aja gitu. Tapi nggak berasa capek. sejujurnya nih Jot ya, kan gue selama ini gue tahu kan lo naik motornya kayak gimana, dari gimana? sirkuit kayak gimana gitu kan, gue tahu lah. Pelan kan, bener makanya. pelan ini mah. Enggak beneran, ini Jody Gua pelan. malah dia masih Ya. ngebutan dia kemana-mana. Jadi waktu itu gue nyempet diajakin juga sama Banana Split. Ayo Iya, lah, iya ikut tuh. gitu kan. Wah, ikut. Waktu itu kan ada Sigar, ada Gendut, ada lu. Body shaming banget sih lu. Emang namanya Angga Gendut, Bambang. Mentang-mentang. Gue aja nggak tahu nama artis aslinya siapa. Pokoknya gue tau ya Angga Gendut. Maaf ya, Dut. Aduh. Ya udah. Emang sih ya. Terus waktu itu ada siapa gitu kan? Dia gini ada Jody. Terus gue yang kayak, apakah dia akan tertinggal? Gitu. tinggal gua. Karena Emang setahu gue tertinggal? emang Jody ya biasa aja. Ya biasa aja gitu kan. Kayak riding gimana sih lampu merah gitu. Iya, maksudnya Jalan santai berhenti, banget jalan gitu. berhenti. Santai gua mah bener. Gue sampai kayak, aduh, gue malas dia ikut gitu kan. Ntar nungguin Jody apa segala macam, gue malas ikut. Gak beneran nih Jod, beneran. Gue bilang kayak, malas gue bilang gitu. Jody mah kan gitu aja bawanya. Iya. Karena gue juga udah tahu anak BS nih, ya rada-rada gitulah ya. Iya. Tapi setelah selesai, terus gue tanya, gimana kemarin? Jody kenceng. Mana ada? Di barisan depan terus. Wih. Luar biasa. Nggak, jadi itu ceritanya apa ya? Gua udah nyampe duluan di destinasinya. Yang riding itu gua ada bawa stuntman. Mana ada. Tapi Ya semua gitu orang sih. semua orang miss dengan yang orang tahu Jody tadinya kayak Ya itu tadi karena gua nggak mau, bukan nggak mau ya, karena gua nggak pengen ngerepotin orang. Iya. Makanya tadi gua kalau bilang- gua tuh orangnya, gua tuh bisa dibilang kayak biker yang bisa beradaptasi. Kalau misalnya gue bertouring sama yang pace-nya sekian, ya udah gue bisa nyesuaiin dan gue nggak ngerasa gue tersusahi gitu loh. Ya. Tapi kalau gue punya pilihan ya gue lebih pilih sama grup riding yang modelnya kayak Banana Split. Gitu. Menyenangkan lah ya. Karena bagi gue itu menyenangkan. Jadi- Tapi bukan berarti kalau misal gue touring sama grup selain mereka, bukan berarti gue nggak seneng. Nggak, iya. Cuman Iya. lebih serak aja. Iya, gue mungkin ya. cuma kayak lebih serak aja Lebih sih. serak aja. Karena ya ada dua tipe orang touring sih. Maksudnya ada satu yang memang menikmati jalanan dan view. Ada yang memang menikmati perjalanannya. Ya, kalau gua sih lebih menikmati perkumpulannya. Kalau view itu pasti akan mengikuti. Jadi ada 3 dong, Bray. Enggak, kalau gua kan fleksibel. Enggak, lu itu lu doang. Kalau gua mah emang kalau Oke, sorry saya undur diri. ya gitu dah. Tapi iya sih. Nah. Tapi jadi lu pengen ikut lagi, Jod? Iya, kalau misalnya mereka ini katanya akhir menjelang Agustus September, entahlah. Bali ya katanya. Enggak jadi kayaknya. Nggak jadi? Kayaknya mau ke Jogja lagi kayaknya. Aku ingin ikut. Jogja cuman nanti ada tembus ke Bromo gitu. Tapi isinya bajingan-bajingan. Ya enggak lah, itu kan perspektif lo aja. Kalau bagi mohon gua maaf mah nih Jod ya, mohon maaf nih. belangsak lah. Mohon maaf nih, saya kan udah kenal mereka lama nih kebetulan ya. Iya, Saya emang udah sih. tahu nih. Tapi seru. Cuman gimana ya? Karena mungkin kebanyakan sudah berkeluarga semua kan. Ya, jadi mungkin udah mulai surprise. udah mulai ngerem. ngerem. Jadi gue yang kayak istilahnya baru join, ya enak lah. Jadi Pas gitu. Pas lah ya. Belum kena yang pas mereka masih bujangan ya, Udah lah maksudnya ya, pasti. itu nggak usah diceritain lah. Itu Pokoknya dia. itu kenakalan masa remaja lah. Maksudnya kita pasti pernah ngalamin masa ya anak-anak, remaja, alay, dewasa. Betul. Coba kalau Friendster masih bisa dibuka, coba kalian buka Friendster kalian. Apa email yang kalian pakai? Aduh, gue lupa lagi. Udah pokoknya alay pasti Jod. Iya Ya sih, kan? iya sih. Tapi, Tapi gua yang nggak- Jody bilang tadi tuh benar. Maksudnya gue juga beberapa kali touring kan sama orang. Emang ada grup yang emang gue karena udah lama mainnya, jadi space. Jadi touring itu jadi nggak capek, iya kan? Jadi nggak harus nungguin, nggak harus ngejar, tapi emang Dan kita nggak ada yang, maksudnya walaupun punya intercom, rata-rata nggak ada yang connect. nggak ada yang connect. Karena kayak udah pada tahu gitu loh. Ngerti nggak sih kalau misalnya kayak mau nyalip mobil atau truk gitu. Kayak tanpa harus bilang, yang di belakang-belakang kayak sekarang kan udah pada tahu nih, udah Iya, iya, terkoordinasi gitu loh. Iya.
Ya karena itu nggak nyusahin, balik lagi sih kayak masuk set 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 set, set masuk ya kan, nggak yang set 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 der gitu, enggak. Iya makanya. Iya amit-amit sih. Jangan. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Kebanyakan orang touring bukan karena apa namanya, karena dia passion, tapi ada yang karena paksaan, ada yang karena ya dia ini itu deh. Iya, yang penting kalau menurut gue ya touring itu lo harus tahu batas diri lo sendiri. Iya. Gitu. Karena kebanyakan kayak maksain diri sih yang gue lihat. Jadi, emosi ya. Betul. Emosi. Nah, jadi lo harus tahu batas diri lo segimana, batas kemampuan motor diri. Jadi kalau orang melebihi itu ya biarin aja gitu. Jangan kebawa emosi, jangan kebawa apa ya? Iya, apalagi pergi jauh. Kalau Iya. dikuasai emosi, ambiar sih. Bener. Ambiar emang. beneran deh. Ambiar. Soalnya yang lo tulis nggak kelihatan. Durasi. Ya udahlah, orang kita lagi enak ngobrol, kenapa sih? Iya. Kayak harus dibatasin dengan durasi banget gitu. Ya udah kita selesai aja. Ada habis ya? Belum. Masih ada. Ya itulah. Jadi mungkin ntar kapan-kapan Jod kalau misalnya touring. Ayo. Kalau gua mau touring gua ajak lu. Boleh. Lu mau touring bisa. Kalau aja. gua ada waktunya pasti gua akan jalan. Lampung menarik sih. Gua juga belum pernah menjejakkan Iya. kaki gua di Sumatera. Iya sih. Mau kalau ke Lampung, Sumatera paling nanya-nanya Blo Rizky paling. Oh iya ya, Dia udah sering banget tuh naik kapal gitu-gitu. Serius? Ya kan dia motoran kan ya. Oh, Nggak pernah pesawatan dia. Pakai Saber 600. luar ya. biasa. Ya, Jod. Kemarin gua udah nyempet di RC. Gua mulu nih, kami nih. Hey. Oh iya dah. Udah nyempet buka pertanyaan gitulah. Emang Ya. udah ada pertanyaannya? Udah dong. Jadi bentar ya. Siapa tuh? Bentar dulu. Bentar dulu Bambang. Gimana sih caranya? Itu. Jadi kemarin udah ada beberapa pertanyaan dari followers RC ke Wih. lu. Ya, bentar ya, gue buka dulu ya. Bentar ya. Siapa itu? Lama nih. Dibantu ya. Mana? Oh ini. Oke. Ini ada pertanyaan yang dari beberapa orang. Ya. Oke. Dari Iksanudin_90. Oke. Pertanyaannya adalah, Apa Bang tuh? Jody, kapan nikah? Bukan urusan Anda lah. Bukan urusan mereka ya? Iya. Itu urusan pribadi ya? Iya. Karena gua dari dulu sampai sekarang nggak pernah mengumbar kehidupan pribadi. Ya paling kayak cuma posting gitu doang. Sama aja ya. Anda menganggap Anda ini berbeda padahal tidak. Enggak lah. Ya nggak tahu, doain aja lah. Gue juga mau Yes, secepatnya. secepatnya lah ya. Amin kita, ya. Kita doakan Amin. yang terbaik aja. Kalau jadi, kalau enggak ya mungkin didapat Iya. yang Karena gua nggak mau terbaik. maksain sih. Maksudnya ya udah. Tapi tujuannya ada ke sana ya ke sana. Cuman kapannya ya we'll see lah. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Fairu.y. Oke. Next motor apa lagi nih Bang Jot? Apa ya, nggak tahu sih. Kalau untuk mogenya yang pasti lebih bagus dari yang sekarang. Ada lah pokoknya. Udah ada incaran? Udah. Tinggal datang aja kan ke rumah? Belum. Belum, Nunggu sabar. datang? Enggak, gua nggak mau kayak kemarin lagi, nyantai aja dulu lah. Oh gitu. Tapi udah ada incerannya, udah ada, Udah barangnya udah ada, tinggal lu bayarin doang kan? Kayak gua menargetkan diri tuh tahun depan udah ada lah. Mohon maaf, ini baru awal tahun ini loh, Jod. Masih lama dong. Kesian subscriber. Kesian subscriber lu menunggu. Ya, Jody film Motovlog aja HD. lama kan produksinya. Bener nggak? Gue juga nabungnya lama, nggak cepet makanya. Jadi ya sabar lah. Zigot juga udah, tapi udah laku ya? Belum ya? Belum. Zigot. Ya for sale ya Z900 numpang lapak ya. Enggak apa-apa sih. Bebas. Buat Jody Aman mah. pokoknya. Apaan? Motornya. Ya udah bilang dong numpang lapak apa? Ya pokoknya gue jual motor nih Z900 aman pokoknya udah. Tahun yang terakhir yang paling terbaru tuh motor nggak akan masuk lagi soalnya. Kilometer? 1.700. 1.700? Jadi gua ambil itu odometernya masih 300. Terus sampai 1.700 kan udah lumayan berarti kan. Lumayan. Iya, udah cukup lah makanya. Jadi Ya. Jadi buat teman-teman yang nonton yang cari moge mungkin tertarik dengan Z900 bekas Jody Motovlog HD. Ada stiker Jody Motovlog HD? enggak ada. Oke, jangan dibeli. Tidak ada nilainya. Buat apa?
Ya nanti gampang lah. Itu tuh orang kayak, wah ini bekas motor Bang Jody, gitu. Oh gitu ya? Iya, Jod. Gua nggak pernah kepikiran sih. Ah, lu, kurang lu. Wih, gitu sih. Boleh deh. Ya udah deh. Kalau emang itu jadi penglaris, boleh deh. Nah, itu. Nih, Jod, lagi Jod. Dari @rafsats. Apa tuh? RAFSADS_. Aduh. Bang, nggak ada niatan beli Are RX7X. Udah pernah. RX7X SRC. Ntar dulu, belum selesai. Oh ya, apa ya? SRC. SRC itu yang mana? Yang karbon. Ngapain? Yang 40 juta itu harganya. Oh, enggak lah, ngapain? Belum. Ngapain? Oh, nggak lah ngapain? Enggak ngapain. Kenapa? Ya, kok gua ngeliatnya nggak ada value-nya sih, jadi ya buat apa? Oh gitu. 40 juta men. Iya, ya justru 40 juta men. Lu nggak pengen punya gitu maksudnya? Gua mending, kau mending sih gua. Oh kau mending. Heeh. Sekarang helm yang lu pakai apa, Jod? Shoei Xperia 3 yang Hafiz Syahrin. Hafiz Syahrin? Iya. Selain itu? Udah itu dong. Udah itu doang, Helm maksudnya lu tinggal yang itu? enggak lah, masih ada. Ya apa lagi? Koleksi helm lu apa aja, Jod? Arah yang abu-abu apa ya? Gue lupa deh yang punya gue dulu itu tuh. Aduh. Ingat gak? Si Apa paham ya? Arah gue. apa ya? Oh, Astro. Astro Q. Astro IQ. Ah ya itu. Astro IQ. warna AGV abu-abu. Corsa Winter Test 2013, AGV Pista GPR yang repaint, terus Shark yang Racer Pro yang Racer pertama. Terus Racer Pro yang apa? Modelnya apa ya itu? yang belum ada Iya enggak, motifnya apa? repaint. Oh, repaint. Karbon. Karbon. Oke, terus? Repaint. Terus itu yang brandednya. Kalau yang lokalnya ada KYT, ada NHK, ada banyak lah. Jadi sebenarnya Jody ini adalah seseorang yang suka menulis lagi semacam. Maksudnya lu Amin, cukup dia ngomong aware kayak gitu. Cukup amit-amit dong. Cukup aware dengan aparel-aparel ya. Iya. Jadi abis ini masih lanjut ya kita ngomongin aparel. Oh boleh. Sejam nih, asli. Nggak apa-apa. Gak apa-apa kan, Jod? Nggak apa-apa ya? Hitung-hitung kan. Oh ya nggak boleh disebut ya. Oh ini kan masih belum puasa kita syutingnya gitu. Iya. Tapi kita udah lebaran ini. Oh iya udah lebaran, cuman ya. Iya. Cuman kan kemarin, kalau syutingnya kemarin kan lumayan ya, Iya. killing time gitu. Emang kan, gue maksudnya. ini sih rada-rada emang kalau nggak di script. Jod, ini ada beberapa pertanyaan. Banyak. Tapi gua sebutin aja beberapa ya. Oke. Dari Sok, apa pertanyaannya? DHAAN_HRDN. Kenapa ya orang bikin username kayak ribet-ribet gitu? Iya, Hardiansah. Kenapa nggak yang Dimas? Dan Hardiansah ini pasti namanya nih. Ya gitulah maksudnya, nggak usah ya. Hardiansah itu nama teman gua nih, fotonya di sini. Ya. Oh serius sama lo? Ini orangnya. Si anjing. Enggak, bukan dia tapi yang nanya, bukan. Oh iya. Nih. Jod, motor pertama lu apa? Pertama, Ya. gua motor pertama yang dibeliin Saber 250 itu silver. Yang masih ada sampai sekarang. Masih dong. Yang lagi mau direstorasi betul? Yoi. Yang lagi nyari body full. Nggak full juga tapi iya, kalau Ya, bisa itu. full sih. Jadi kalau teman-teman ada yang info. Udah sih udah. Oke, sorry karena ini nanti tayangnya nanti ya. Udah nggak usah ini. Oke. Thank you teman-teman yang rekomendasi. Terus lu asal lahir dari mana, Jod? Orang mana, Jod? Gua Jakarta. Oh, lu Jakarta? Asli Jakarta? Campur sih Campur. sebenarnya. Gua logatnya lebih ke Sunda kan. Iya, jadi campur sama Sunda. Jasun lah. Jasun. Blasteran kita. Jagung susu Hah? Jago nyusu. jagung. Emang pervert banget emang Jody. Anjing. Tadi kan kapan mulai berkarir udah, kapan nikah tadi udah jawab. Pengen punya anak berapa, Jod? Sedikasinya sama yang Maha Kuasa. Wih, mantap. Gak target. Jawabannya cakep. Satu lagi, Jod ya. Satu lagi ya, ada pertanyaan satu lagi nih. Dari LB Hattori. Oke. Bang Jod. Ninja bukan dia? Mendaki gunung, lewati lembah. Dia tuh belajar kayak lu, Mengalir jokes bapak ke bapak. Nggak, ini belum cocok gue. Oke. Ini terakhir, Jod. Oke. Bang Jody, kalau nggak mau jadi apa? Nggak bener. Lu baca sendiri. Kalau nggak mau jadi apa? Aduh, gua tuh di sini udah nahan ketawa ya. Aduh, kalau nggak mau jadi apa? Iya, kalau nggak mau jadi apa? Jadi, gue juga bingung jawabnya. Ayolah.
Kalau nggak mau jadi apa aja lah. Kalau nggak mau jadi apa? Jadi yang bermanfaat aja lah. Jadi apa? Kalau nggak mau Jadi apa? jadi iya. Jadi iya aja. Udahlah. Sudahlah, dengan pertanyaan yang epic di akhir itu kita akhiri saja ya. Ya. Perbincangan Terima kasih. pembicaraan asik bukan perbincang, pembicaraan. Ya. Bersama Jody Motovlog Agency. Ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat Idul Idul Fitri. Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Maafin kalau punya salah. Saya yang juga. disengaja maupun yang tidak disengaja. Kalau gitu jangan lupa guys untuk subscribe channel ini. Terima kasih Mong sudah hadir di channel kita. Salah ya? Salah kembali. Terbawa gua kalau udah kayak gitu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini. Ya. Terima kasih Mas Jody udah mau datang. Ya. Jangan lupa Sama-sama. juga buat teman-teman yang belum subscribe, nggak mungkin sih ya. Ya mau mana tahu nih. Ya boleh lah. Ya subscribe. boleh banget lah. Ini tolong di subscribe teman saya supaya pundi-pundi uangnya makin banyak, makin cepat ganti mogenya. Amin. Amin sih. Amin. Wow baik sekali Anda ya. Iyalah. Amin. Siapa tahu ntar gue kayak, oh emang sini bang. Gitu. Boleh. Oke, undang-undang ya. Undang-undang ya. Ya kemana? Touring. Oh iya touring ya. Touring. Oke. Kita touring aja dulu. Oke. Sip. Dah, sampai ketemu lagi di video bicara berikutnya. Bye.